Izin bertanya Ustadz, mohon nasihatnya untuk saya yang akan menikah pada akhir Februari nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rangkaian ta'aruf, nazar, khitbah insyaallah sesuai sunnah telah saya lalui. Namun setelah menikah nanti kami akan terpisah atau dipisahkan karena tempat kami bekerja. Akhwatnya di kota A dan ikhwannya di kota B. Namun ikhwannya mempunyai planning bahwa setiap 2 minggu sekali bertemu pada akhir pekan. Wah, ini anak muda nih. Mohon doanya dan nasihatnya Ustadz untuk kami yang menjalani LDM, long distance marriage. Ini nantinya. Baiklah. Quran surah keempat ayat 34. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Satu. Untuk laki-laki dulu. Ar-rijalu, para suami disebut dengan rijal, jamak dari kata rajul. Rajul itu merawat, menyayangi, melindungi, memberikan kebutuhan. Jadi tidak ada, sekatnya, mau long distance atau short distance, dekat ataupun jauh, komitmen sebelum menikah itu ketika Anda menjadi laki-laki, Anda siap melindungi pasangan Anda, menyayanginya, merawatnya. Jangan jadikan alasan ketika jaraknya jauh, fungsi itu tidak muncul. Untuk apa menikah? Karena pernikahan awalnya itu komitmennya adalah komitmen yang dipadukan antara suami dengan istri. Ini suami dulu babnya. Makanya di surat Yusuf, kenapa laki-laki diibaratkan dengan matahari, perempuan dengan rembulan? Karena Nabi Yusuf bermimpi begitu kan? Inni ara ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya melihat ya bapakku, ya abati, ya wahai ayah yang aku hormatin, aku sayangi, aku melihat di mimpi 11 gemintang dan 1 matahari, 1 bulan sujud hormat kepadaku. Ditafsirkan yang matahari itu bapaknya, laki-laki. Bulan itu ibu, perempuan. Kenapa laki-laki diibaratkan matahari? Karena konsep matahari itu satu, melindungi, menyengat. Ya. Yang kedua, mengeringkan. Kalau jemur kan dikeringkan kan? Ya, melindungi. Ketiga, memberikan manfaat. Tadi saya masuk duha, Masya Allah. Luar biasa tuh. Ya, cahayanya enak, berikan manfaat. Nah, laki-laki begitu. Kalau sudah menikah, berikan manfaat pada istri. Nanti ada skema nafkah. Nanti kita bacakan berikutnya. Ya. Yang kedua apa? Lindungi. Kalau ada yang mengganggu, sengat. Ya. Sengat. Yang ketiga apa? Menyayangi. Seperti istri, itu kan? Mencuci kering pakaiannya oleh matahari. Ya, perempuan juga istri kalau sedang sedih, ada air mata di pipinya, keringkan oleh suami. Datang, berikan kasih sayang. Istri sedih, suami yang senangkan. Assalamualaikum mama, Masya Allah. Kok cantiknya ada putih-putihnya, ada hadiah, oh iPhone 14, langsung hilang air matanya. Nah, gitu. Ya. Nah, perempuan seperti bulan nanti kita bahas. Ya, perempuan yang rembulan, tampil indah, menyenangkan, kalau dipandang enak dilihat, membahagiakan seperti Sayyidah Khadijah. Suami pulang capek dari kantor, lihat wajah istrinya setengah capeknya hilang. Bisa nggak begitu tuh? Ya, pulang ke rumah lihat lagi tambah capek gitu kan. Ya, setengah capek hilang, rembulan. Dan jangan dibalik, di istri yang jadi matahari, laki-laki yang jadi rembulan. Nah, ini kadang sering terjadi gitu ya. Hal demikian tidak. Konsepnya tempatkan. Jadi satu yang tadi yang pertama, komitmen itu. Walaupun Anda katakan jaraknya jauh, komitmen itu dibangun. Yang kedua, jauh pergi itu untuk nafkah, bukan untuk bepergian. Wa bima anfaqu min amwalihim. Aku berikan perangkat kepada suami itu, laki-laki itu untuk kuat mencari nafkah. Beda nafkah dengan kerja biasa itu beda. Nafkah itu pencarian yang semua hasilnya Allah cukupkan untuk semua anggota keluarga. Kalau perempuan, istri, nggak ada kewajiban nafkah. Jadi kalaupun menyalurkan bakat, dia bekerja, misalnya menyalurkan bakat, perawat, dokter perempuan, bidan, kan yang mengandung perempuan, masa yang periksa laki-laki? Boleh jadi perawat silahkan, jadi guru silahkan untuk perempuan. Tapi bukan nafkah. Dia menyalurkan bakat. Ada kerja di situ. Jadi apa yang didapatkan tidak akan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selalu akan kurang walaupun banyak. Dan potensial kalau dipahami nafkah, potensial terjadi perselisihan. Tapi kalau potensialnya itu kita turunkan ya menjadi sesuatu yang lebih baik, suaminya mencari nafkah, perempuannya menyalurkan bakat, nggak akan ada konflik-konflik yang dimaksudkan. Yang ada nanti akan saling menyempurnakan. Itu bedanya nafkah dengan pekerjaan biasa. Sebaliknya saya teruskan. Jadi kalau nanti walaupun ini long distance atau suami ada tugas ke jauh dan sebagainya, niatkan untuk ibadah. Untuk nafkah, untuk melindungi, membawa yang lebih baik. Dan diplanningkan supaya ke depan komunikasi tetap terjaga, update tetap ada,
dan dari situ mencari pekerjaan-pekerjaan yang menyatukan kemudian hari. Itu potensinya. Satu ya. Karena nanti gini, kalaupun ditinggal, nanti pelajaran surat Yusuf mengajarkan ketika pasangan meninggalkan satunya, setan masuk. Itu biasa itu. Antum pimpinan di perusahaan kan, misal di kantor tuh punya sekretaris. Antum laki-laki, sekretarisnya laki-laki perempuan. Umumnya perempuan. Ya, dengan sekretaris biasanya lebih lama dibandingkan dengan istri. Ruangan lebih dekat, ninggalkan rumah 8 jam, 12 jam. Dengan istri ketemunya di mana? Terbatas. Istri di dapur, antum ruang tengah. Istri di kamar, kadang-kadang antum lagi baca. Tapi di kantor, sekretaris terus di situ. Itulah kenapa nanti di surat Yusuf, ketika suami meninggalkan istrinya tinggal, ya, dan ada Nabi Yusuf di situ, maka ada potensial-potensial terjadi. Dan itu penting perlindungan kepada Allah. Nanti ada di Quran surah ke-12 ayat 53-nya. Yang istri apa perannya? Fassalihatu qanitatun. Satu, taat pada amanah suami yang baik-baik. Kata suami, mah nanti kalau aku tinggal, oh, kaget kan? Kalau aku tinggal nanti, ya insya Allah, kajian aja, Ustadz Fulan, Ustadzah Fulan, siap Bapak? Jilbab jangan dilepas ya, siap. Aku tinggal menghafal Quran ya, nanti kalau aku pulang kita sama-sama murojaah, siapa ya? Masya Allah. Di 2 pekan pulang tuh insya Allah targetnya ini juz amma, juz 30. Nanti begitu pulang murojaah sama-sama, suami jadi imam, istri jadi makmum, berdoa bareng-bareng, jadi semuanya indah. Ketika video call, amma yatasaalun anin nabail azim, udah enggak begitu juga ya. Ya baca pakai tajwid ya. Itu indah karena punya program. Kemudian yang terakhir, hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Jaga nama baik suami ketika tidak sedang bersamanya. Kehormatan dijaga. Jaga. Jangan sampai ketemu suami jauh dibicarakan yang enggak harus dibicarakan. Kemarin menikah, iya alhamdulillah. Ramai enggak? Alhamdulillah. Suami bagaimana? Iya di situ masalahnya tuh. Jauh ya. Mulai itu keluar. Ya, jaga ya. Nah, saya kira mudah-mudahan membawa yang lebih baik.